Bismillahirrahmanirrahim. Wala yatawadda bil ma'il musyammas, dan janganlah wala tatawadda bil ma'il musyammasi, dan janganlah kamu berwudu dengan air yang dipanaskan oleh matahari. Ai ma assarat fihi syamsu, yakni air ma apa-apa assarat yang berbekas fihi padanya, pada air asyamsu oleh matahari, bihaisu qawiyat ala an tamsila bihaddatiha, yaitu sekiranya bisa memisahkan haddatiha, ketajaman dari zuhumatun minal ina'i, ketajaman dari bau atau warna akan wadahnya. Alladzi yuqbilul mitraqata, yang bisa menerima penempaan, menerima kesamaan ghairan naqdaini, selain dari dua logam, yaitu emas dan perak. Walau mughattan, sekalipun tertutup, lakin karahatul makshufi asyaddu, tetapi lebih dimakruhkan apabila wadahnya itu terbuka, sangat dimakruhkan. Lima ruya, sebagaimana diriwayatkan an Aisyata dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, annaha, bahwasanya Siti Aisyah sakhanat, memanaskan ma'an akan air fisyamsi, di terik matahari, li Rasulillahi, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, la taf'ali ya Humaira fa innahu yurisul barasa. La taf'ali, jangan kau lakukan, ya Humaira, wahai Humaira, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ini bapak-bapak kalau manggil istrinya begini enggak nih? Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Fa innahu, karena sesungguhnya itu, yurisul barasa, bisa mewariskan penyakit sopak atau penyakit pelonrang atau baros. Wa hadzal hadisu, dan hadis ini, wa in kanat dhaifan, sekalipun hadis ini dhaif, lemah, li dha'fi sanadihi, karena lemah sanadnya, yuqawwihi, menguatkan akan hadis ini, khabaru Umar radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang dibawa oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, an kana yukarrihul ightisala bil musyammashi, bahwa beliau memakruhkan al-ightisala, mandi, bil musyammasi, dengan air yang terkena sinar matahari secara langsung. Waruya, dan diriwayatkan, annahu, bahwasanya Nabi qala, telah bersabda, la taghsilu bil ma'il musyammasi fa innahu yurisul barasa, janganlah kalian mandi dengan air yang dipanaskan langsung oleh terik matahari, karena sesungguhnya itu bisa mewariskan penyakit sopak, bisa menyebabkan penyakit pelonrang. Wala tukhallilu, dan janganlah kalian tusuk gigi itu apa namanya, menyongkel, bil qasbi, dan janganlah kalian menyongkel, selilit, benda-benda atau makanan yang menyelip di antara dua gigi, bil qasbi, dengan tusuk gigi yang kasar. Fa innahu, karena sesungguhnya itu, yurisul aklata, bisa merusak tatanan gigi, bisa merusak gusi dan giginya. Wa hadza, dan ini mushtahirun, sangat dikenal, bainas sahabati, antara para sahabat. Fasara, maka jadilah
ketentuan ini ijma'an menjadi kesepakatan sukutian yang sukuti. Namanya ijma' sukuti, kesepakatan yang tanpa ada yang menentang. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita bahas tentang hal-hal yang dimakruhkan pada saat kita sedang berwudu. Ada yang disunnatkan saat berwudu, ada yang dimakruhkan saat berwudu. Di antaranya yang makruh saat berwudu adalah makruh saat berwudu yaitu menggunakan air yang terkena panas langsung oleh matahari. Air yang terkena panas langsung oleh matahari. Karena sinar matahari itu mengandung ultraviolet. Kalau dalam ilmu kesehatan itu UV berapa gitu ya. Jadi pada suhu panas matahari kalau mengenai kepada air secara langsung akan ada perubahan pada air itu. Misalnya air itu dari tanah langsung, sementara air itu ada zat besinya, ketika terkena sinar matahari secara langsung, zat besi itu mengkristal menjadi butiran-butiran besi. Kemudian kalau ada unsur-unsur dari tetumbuhan, nanti air itu akan tumbuh lumutnya. Kalau kena panas matahari pelan-pelan, nanti lama-lama tumbuh lumut. Ngelumut itu air. Nah, karena itu kita dilarang menggunakan air yang kena sentuhan langsung oleh panas matahari. Apalagi kemudian wadah yang dipakai itu wadah yang mudah rusak atau yang mengeluarkan zat yang lain. Misalnya wadah airnya pakai drum, drum atau apa? Tangki atau drum, bahasa orang kamu ya dream. Nah itu kalau drum itu kena buat wadah air kan lama-lama berkarat. Kalau drum itu besi. Nah ketika airnya panas, dia berarti menekan wadahnya, dari wadahnya terlepas itu molekul-molekulnya, akhirnya senyawa dengan air. Nah air yang seperti ini kalau dipergunakan untuk anggota badan kita bisa menjadi terkena penyakit. Ada saudara-saudara kita yang penyakitnya itu baros, baros itu pelontang, putih-putih itu, putih-putih. Kalau putihnya sebadan mah enak, jadi kayak bule. Kalau putihnya belang-belang kan jadi nggak nyaman. Nah itu contohnya. Apalagi kemudian air itu dikonsumsi, air yang terkontaminasi dengan sinar UV ultraviolet langsung, kemudian senyawa dengan benda-benda yang ada di air, lalu dikonsumsi ke tubuh kita, itu juga bisa merusak bagian-bagian dalam organ-organ dari anggota tubuh kita. Apalagi air zaman sekarang. Kalau air zaman dulu, saya Pak Johan dulu masih nyari rumput di sawah gitu, mancing. Itu kalau haus ada sumur di sawah, kita ngambil aja, minum air mentah nggak apa-apa. Mungkin karena
belum terkontaminasi dengan zat-zat kimia yang lain. Kalau zaman sekarang jangan main-main. Karena apa? Setiap musim tanam itu ketika ada hama, hamanya disemprot pakai pestisida, pakai racun. Nah itu air racun merembes ke tanah, nyampur dengan air yang ada di dalam sumber air yang ada dalam tanah. Ketiban hujan, nyampur, ngumpul jadi satu, maka berpotensi menjadikan sebab menimbulkan penyakit. Nah, jadi agama Islam itu sungguh luar biasa ya. Sampai urusan menggunakan air saja itu kita diberikan pelajaran yang sebegitu luasnya. Nah sekarang kalau misalnya kita ini kan pakai toren, nah upayakan toren kita yang di atas itu terhindar dari cahaya panas langsung dari matahari. Toren kan pakai plastik. Plastik itu kalau kena panas berubah nggak kira-kira? Ya, berubah. Ya. Pasti ada zat-zat dari molekul plastik yang kemudian lepas dan senyawa dengan air. Karena itu usahakan toren kita terbebas dari sengatan langsung dari matahari. Atau misalnya biasanya nggak begitu, torennya sudah kita tutupi, tapi peralonnya yang nyambung sampai ke kamar mandi kita atau ke dapur kita itu ada yang nempel di tembok, yang kalau siang hari kena panas itu peralonnya jadi ketiban panas. Nanti air yang di dalamnya, peralon yang di dalamnya ada air itu, di situ panas airnya. Ya, kadang kan begitu. Ya, wudu duhur nih, kadang-kadang berasa panas tuh. Mula-mula begitu dibuka panas, lama-lama air panasnya sudah ngalir, tinggal ya air yang berikutnya. Nah kalau segi panasnya tidak terlalu panas dan tidak terkena langsung, maka masih diperbolehkan. Artinya masih sunnah untuk mempergunakan air itu. Tapi kalau seandainya panasnya menyengat langsung, upayakan jangan kita pergunakan. Apalagi kemudian wadah airnya terbuka. Ya. Toren ada tutupnya nggak toren? Ada, ya ada. Berarti lebih aman. Ya. Sebab air yang di dalam wadah yang terbuka, apalagi posisinya di tempat-tempat yang kurang nyaman, kalau ada hembusan angin bawa kotoran, nyemplung juga ke dalam air. Ya, ujung-ujungnya itu air kelihatan mata, kasat mata bersih, tapi ternyata sudah ada mengandung unsur-unsur dari penyakit. Pantas kita mengkonsumsi minuman itu upayakan menggunakan air minum yang masak, yang matang. Karena berarti sudah steril, sudah terbebas dari kuman-kuman yang bisa merusak anggota badan kita. Hukumnya hanya makruh, tidak sampai kepada haram. Makruh itu artinya secara hukum fikih kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Itu makruh. Kebalikan dari sunnah. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau makruh dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan justru dapat pahala. Landasannya dari mana? Salah satunya adalah hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Siti Aisyah itu pingin ngasih minum sama Rasulullah biar anget, airnya dijemur dulu. Iya.
Zaman dulu mungkin manasin pakai api susah, ya, ya, apalagi pakai apa namanya, yang tinggal colok ke listrik, ya. Ya, zaman dulu mah susah. Orang zaman dulu suaminya minta bikinin kopi aja kan nunggu, ya. Mak, mulut asem nih, bikin kopi dong, ya. Itu istri, ya, ngambil air dulu di panci, pancinya taruh di atas tungku, mending kompor, tungku zaman dulu. Tungku, ya, ditutupin, baru itu kayu ditata, disiram minyak tanah, udah disiram minyak tanah pakai korek apinya juga korek api kayu zaman dulu, ya, ya. Kayunya basah, ya, korek api 1 sampai habis, belum nyala juga. Makanya ada istilah ngerebus air sangit zaman dulu, ya. Tahu sangit? Ya, ya kan? Ya. Ini air kenapa sangit gitu, ya. Karena ternyata nyala belum mendidih udah mati, nyalain lagi, sangit jadinya. Zaman dulu ya, ngalamin ya. Ya kalau yang ngalamin udah tua berarti. Ya, ngalamin air sangit. Ya. Ya Allah. Zaman sekarang ngecolokin doang, celok sebentar, apalagi pakai dispenser, pakai termos apa itu, teko listrik, nggak sampai 5 menit celok, langsung nges pluk jadi itu. Makanya orang zaman sekarang itu apa-apa serba instan, sehingga orang zaman sekarang terhadap sesuatu, terhadap masalah itu kurang sabar, ya. Karena apa-apa serba instan, ya. Kalau zaman dulu kan dibikinin kopi tuh bapak duduk di balai, rokoknya tembakau ngelinting sendiri, ya. Pakai daun jagung, ya, dan keliling diputer-puter, tembakonya yang model kotak tuh zaman dulu. Saya ingat, saya sama kakek saya suruh beli itu ke pasar tuh, ya, ya, tembakau kotak itu, dipretelin dulu, dipirit-pirit, ya, taruh di daun jagung yang udah kering, dilinting, ntar dilamotin dulu biar nempel. Tuh ingat saya begitu tuh. Tuh lama itu, kelinting satu rokok itu lama, sambil nunggu kopinya mateng, kopinya jadi. Tuh, makanya orang dulu itu pada sabar. Iya, orang zaman sekarang serba instan, ya. Iya. Zaman dulu orang mau kondangan aja mengada motor zaman dulu, naik sepeda, ya. Sepeda. Kalau yang kaya ya sepedanya sepeda merek Fongres sama Relay, ya, Rally, ya, ya, atau Punik udah zaman Cina itu, ya. Fongres, ya, saya ingat tuh, ya, sama Relay, ya. Itu sepedanya kalau digenjot tuh bunyi cerik cik cik. Ini sepeda orang kaya zaman dulu. Ayo ngalamin apa enggak? Kalau yang ngalamin udah tua. Ya Allah, tuh mau berangkat kondangan ke desa lain atau ke kelurahan lain, jalanannya masih geradak, belum pakai aspal, naik sepeda, ya, istrinya bedakannya pakai bedak pipa, ya, zaman dulu kan bedak pipa, ya, ya. Bedakannya pipa buat papi, gitu. Ya, ya Allah, suaminya naik sepeda, ya, sampai keringetan, ya. Kalau nggak pakai kaos dalam kan ngeplek tuh baju, ya. Ya Allah. Baru sampai, ya, di kampung lain yang buat kondangan. Masya Allah, ya. Tuh saya masih ngalamin tuh zaman begitu, ya. Ya. Apalagi udah naik sepeda, jalanannya geradak, hujan lagi. Masya Allah. Itu yang namanya gerimis, ya, suami genjotnya makin kenceng tuh. Sampai kondenya terlepas istrinya tuh, dan bonceng di belakangnya gogrok. Ya Allah, ya, pupur bedaknya pada luntur, ya Allah. Tapi sebegitu sabarnya orang dulu. Zaman sekarang motor, ya. Motor nyari jalan yang cepat, ya, motong jalan, ya.
naik mobil begitu, takut telat belok masuk tol masih macet juga, sumpah serapah. Ya, zaman sekarang zaman apa-apa serba instan. Ya, ini kenapa belok ke situ nih? Bicara air tadi ya, bicara air. Ya. Masya Allah. Jadi sekalipun sekarang sudah zaman modern, kita tetap dalam mempergunakan air itu harus mengikuti aturan-aturan cara agama. Walaupun hukumnya makruh, tetapi kalau yang makruh dilanggar lalu kemudian bisa menjadikan sebab mafsadat, maka makruhnya aqrab minal haram. Makruh itu ada yang dekat kepada haram, ada yang dekat kepada halal. Itu makruh. Ya. Ngerokok hukumnya apa? Makruh. Itu dekat ke haram apa dekat ke halal? Rata-rata perokok ini bingung jawabnya ya. Iya. Sebungkus berapa? Repil. 22.000. Iya. Beras liter berapa? Berarti mahalan mana? Rokok kebeli nggak? Iya. Rokok kebeli, beras wajib kebeli. Iya. Maka kalau gara-gara beli rokok berasnya nggak kebeli, berarti ngerokoknya hukumnya jadi haram. Jadi yang makruh kadang dekat kepada yang haram. Nah, hadis ini yang kalimatnya la taf'ali ya Humaira fa innahu yurisul barasa. Humaira, istriku yang pipinya kemerah-merahan, jangan kau lakukan itu karena ini bisa menyebabkan penyakit baros. Ini hadisnya dhaif. Tetapi hadis dhaif ini ada penguat hadis yang lain. Dari siapa? Riwayat dari sahabat Umar ibnul Khattab, bahwasanya beliau dilarang oleh Rasulullah untuk mandi menggunakan air yang terkena panas oleh matahari secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu tentang tusuk gigi. Ini tusuk gigi aja sampai diajarin sama agama. Ya. Kita jangan sembarangan menggunakan tusuk gigi. Selilitan, ya, padahal yang nyelilit itu tempe. Kalau daging mah masih mending dah. Ya. Tempe, kenapa? Karena giginya udah longgar-longgar. Jangan terus nyari lidi nggak nemu, ya, nyari tusuk gigi nggak nemu, akhirnya nyari peniti. Peniti buat tusuk gigi. Begitu ditusukin, akhirnya berdarah. Ya. Nah, ini bisa jadi penyebab penyakit yang lebih besar. Ya, bisa tetanus. Ya. Ada orang tetanus gara-gara pakai tusuk gigi sembarangan. Itu kejadian. Nah, maka menggunakan tusuk gigi itu yang lunak atau yang lembut, yang tidak mencelakai pada rongga-rongga gigi atau tidak mencelakai kepada kita punya gusi. Jadi jangan sembarangan, adanya sapu lidi, biarin dah sapu lidi dipotek dah tuh, ujungnya kan ujung paling bawah, cari yang kecil. Habis buat nyapu halaman, kena tai kucing, bagaimana coba? Nah, kan ini masalah. Udah ke warung dah, ya. Beli itu tusuk gigi seplastik paling berapa duit? Ya. Berapa Pak Johan? Paling 5.000 ya. 5.000 itu udah sebungkus itu. Ya. Saya beli aja udah 3 tahun tuh masih ada. Orang buat tusuk gigi sendiri doang. Ya. Kalau baik, bukan seplastik itu banyak isinya. Ya. Jadi kalau udah kita pakai kita buang.
Itu awetnya sampai 3 tahun belum habis. Ya, karena ya jarang dipakai juga, jarang pakai. Ya. Nah, tusuk gigi juga jangan dipakai buat yang lain. Ya. Buat tusuk gigi, tiba-tiba kuping gatel buat korek kuping. Besoknya lupa, kagak dibersihin buat tusuk gigi. Ya, itu pahit itu korek tai kuping itu biar kata kuning seger begitu pahit rasanya. Sebab kalau nggak pahit dikerumputin semut. Ya. Kalau tai kuping manis mah wah semut mulu kuping kita. Ya Allah. Jadi gunakan tusuk gigi yang tidak merusak pada lapisan gigi atau gusi atau juga tidak menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Wa qisa, dan dikiaskan ya, dikiaskan hukum makruh bil irtisali baqi anwa'il isti'malati fil badani zahiran wa batinan. Dikiaskan pada hukum makruh, yaitu mandi menggunakan anwa'il isti'mal, ya, menggunakan macam-macam air yang sudah dipergunakan fil badani zahiran wa batinan, digunakan untuk badan kita zahir dan batin. Bi an yashraba dzalikal ma'a, atau kemudian air itu digunakan untuk minum. Misalnya gini, air di ember atau air di bak mandi sudah kita pakai buat mandi, kan kita sabunan juga dekat situ, pasti itu bak mandi kecipratan air sabun, kecipratan air sampo. Ya jangan jorok, mau masak air minum, bikin teh, ngambilnya dari ember atau bak mandi yang sudah buat mandi. Air ini berarti sudah terkontaminasi dengan benda-benda yang lain. Gunakan yang lain lah. Ya. Buka lagi kerannya. Ya. Hemat sih hemat, tapi jangan pelit. Biarin dah, ambil air bak mandi aja dah, biar awet. Ya. Biar bayar listriknya atau bayar pumpnya nggak terlalu mahal. Ya jangan begitu juga. Ya. Karena itu terkait dengan kesehatan kita. Wala yatawadda minal awanis sufriyati, dan janganlah kamu berwudu, ini yang keberapa nih, yang ke-6 apa ya? Apa ke-7? Yang ke-7. Dan janganlah kamu berwudu dengan wadah yang warnanya kekuning-kuningan. Bal minal khazafiyati awil jildiyati awil khashbiyati. Tetapi boleh apabila menggunakan wadah air pakai tembikar. Ya, tembikar itu dari dari daun-daunan ya, atau kayu ya. Atau apa? Tembikar itu dari apa? Tanah liat. Tembikar tanah liat. Awil jildiyati, atau menggunakan kulit binatang. Awil khashbiyati, atau dengan kayu boleh ya. Kalau dengan kayu namanya dulang ya. Maka ada istilah bagai nepok air di dulang, seperti nepok air di wadah air yang terbuat dari kayu. Kalau ditepok kemana tuh cipratannya? Ke muka. Nah, jadi nepok air di dulang itu membuka aib dirinya sendiri. Menggunakan wadah yang warnanya kuning. Kenapa kok sufriyah kuning? Karena kuning ini warna yang mencolok, sehingga bisa mempengaruhi pada airnya. Kalaupun tidak mempengaruhi dari segi molekulnya yang menyebar ke air, setidaknya pantulan dari air yang
digunakan wadah kuning itu jadi nggak nyaman. Ya. Kan sesungguhnya warna yang indah itu warna apa Pak? Warna hijau. Ya. Warna yang indah itu warna hijau. Ya. Makanya sampai yang namanya dokter yang bagian operasi ya, itu juga celemeknya pakai hijau. Apa celemek namanya? Iya, yang buat nutupin itu. Iya. Karena hijau ini pemandangan yang sejuk. Dan mata kita ini dibikin hijau oleh Allah. Ya. Coba misalnya, ya, kita lihat tanaman hijau itu kan jadi seger tuh penglihatan kita. Ya, apalagi ibu-ibu lihat duit banyak. Ya. Itu kiasan, ya, kiasan. Tahu saya ibu-ibu, bapak-bapak lihat duit banyak tuh matanya hijau. Oh enggak, ya sampean enggak mau lihat sih. Bang Zul enggak bisa ya. Ya. Kalau Bang Zul enggak mau lihat emang. Saya diundang ceramah, ya segitu banyaknya teman-teman beliau aja enggak ada yang mau ngeliatin saya. Ada sekitar 300 teman-teman beliau undang ceramah saya buka bersama di kebun jeruk. Satu pun enggak ada yang mau ngeliatin saya, sombong amat kata saya. Nah, pada dengerin alhamdulillah. Ya Allah. Tapi kalau dari tembikar, ya tembikar itu misalnya di tanah liat yang kemudian dibakar jadi kendi, jadi kalau zaman dulu pedasan ya, atau jadi cemplon, tahu cemplon? Ya, kuali. Atau dari kulit kambing yang dikeringkan. Kalau di Arab namanya girba. Kemudian dari kayu boleh. 5 qad ruwiya an Ibnu Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana telah diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu min karahiyati ina'is safri, tentang makruhnya menggunakan wadah yang berwarna kuning. Fahadhihi sab'atu makruhatun fil wudu'i, maka 7 macam ini dihukumkan makruh dalam berwudu. Ay mustamilatun ala khilafil ula, yaitu mengandungkan atas perbedaan dari yang pertama. Kama fin nafdhi wat takallumi, sebagaimana dimakruhkan pula adalah mengibaskan bekas air wudu. Air wudunya dilap terus dicipratkan, itu nggak boleh. Biarin aja kering di badan kita. Wat takallumi, dan makruh pula orang berwudu sambil ngobrol. Ya, itu dihukumkan makruh. Wa fil khabari, dan dalam hadis alladzi rawahu Abdul Razzaq anil Hasan al-Kufi, yang telah meriwayatkan hadis yaitu Imam Abdul Razzaq dari Imam Hasan al-Kufi, anna man dzakarallaha 'inda wudu'ihi tahharallahu jasaduhu kulluhu wa man lam yadhkurillaha lam yadhhur minhu illa ma asabahul ma'u. Dalam hadis diterangkan bahwa man dzakarallaha 'inda wudu'ihi, siapa orang yang berzikir kepada Allah pada saat berwudunya, tahharallahu jasaduhu kulluhu, Allah akan menjadikan suci seluruh anggota badannya. Walam yadhkurillaha, dan siapa yang berwudu, wa man lam yadhkurillaha, siapa yang berwudu tidak berzikir kepada Allah, lam yadhhur minhu illa ma asabahul ma, tidak menjadi suci seluruh badannya kecuali anggota badan yang terkena oleh air. Itu wudu, ya, masya Allah. Jadi dalam berwudu kita selalu berzikir kepada Allah. Maka pelajaran sebelumnya, pada setiap gerakan wudu itu ada doanya masing-masing. Qala Aliyun Ibnu Ahmad al-Azizi, berkata Imam Ali bin Ahmad al-Azizi, fi makna hadzal hadis, tentang makna hadis ini, ay man sammallaha awwala wudu'ihi tahharallahu jasadahu dhahira wal batina.
yaitu siapa yang menyebut nama Allah pada permulaan berwudu, maka Allah mensucikan dari orang yang berwudu itu jasadahu dhahira wal batina, jasad zahir dan jasad batin. Allah mensucikan zahirnya, Allah mensucikan pula batinnya. Bagi siapa? Orang-orang yang dalam berwudu selalu berzikir kepada Allah. Fa illam yadhkur ismallahi indahu, maka apabila dia tidak menyebut nama Allah pada saat dia berwudu, lam yadhur minhu, tidak akan menjadi suci daripadanya, illa dhahiru dunal batini, kecuali suci zahir tidak sampai kepada suci batin. Maka Imam Ghazali menjelaskan bahwa tingkat suci itu ada 4. Tingkat suci ada 4. Suci yang pertama adalah suci badan dari hadas dan najis. Wudu, mandi hadas besar itu mensucikan badan dari hadas dan najis. Suci yang kedua adalah suci anggota tubuh dari perbuatan jahat, dari perilaku dosa. Jadi lewat wudu, karena wudunya berzikir kepada Allah, maka anggota tubuh kita terbebas dari perbuatan kejahatan dan dosa. Tingkat yang ketiga, suci hati dari akhlak yang tercela. Orang yang berwudu, yang wudunya ada zikir kepada Allah, maka terbebas dari al-akhlaqul madmumah. Kemudian yang keempat, suci batin dari selain Allah. Orang yang berwudu, yang wudunya selalu berzikir kepada Allah dan ada kesucian dalam berwudu, kesempurnaan dalam berwudu, maka batinnya menjadi suci, tidak ada dalam dirinya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, itu tingkatan orang yang berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi